Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mapanul. Pada kesempatan kali ini, aku mau bikin konten tentang uang 800. Jadi uang 800 ini dalam 1 bulan cukup apa enggak ya? Terus bagaimana pengelolaan uang 800 dalam sebulan? Ini dia. Nah, dalam prinsip keuangan aku adalah rasa cukup pada diri kita sendiri gitu. Jadi sebanyak apapun gajimu, tapi kalau kamu nggak punya rasa cukup, maka sebanyak apapun akan terasa kurang. Tapi kalau itu dikit, tapi kalau kamu ngerasa itu cukup, insya Allah akan cukup. Ini uang 800.000 bagaimana ya pengelolaannya? Ini udah aku tulis. Sekarang anggaran keuangan aku. Ini anggaran keuangan aku biasanya pengelolaan aku 50% untuk kebutuhan, 25% untuk keinginan, 25%-nya untuk tabungan. 50%-nya untuk kebutuhan dan prioritas. Ini terserah kamu, sesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas kamu masing-masing. Kebetulan aku tinggal di rumah, jadi untuk makan dan untuk tempat tinggal itu aku nggak bayar gitu, intinya nggak bayar, masih ikut orang tua. Nah, kalau kamu jauh dari orang tua, kamu bisa mengalokasikan untuk biaya tinggal kamu dan makan kamu sehari-hari. Kalau kebetulan kan aku tinggal, jadi aku alokasikan uang 400.000 ini untuk dana pendidikan aku. Aku masih pretelin lagi atau masih aku cabangin lagi 400 itu pengelolaannya untuk gimana? 200.000 untuk uang sekolahku, 200.000 untuk uang biaya pendidikan adikku. Bukan pendidikan sih, lebih tepatnya kemakmuran adikku dalam mencari ilmu gitu. Entah itu untuk jajan, entah itu untuk, ya itu terserah adik aku. Yang penting dia proses dalam belajar memiliki makmur lah intinya. Meskipun dikit ya. Meskipun dikit. Nah, untuk kamu yang nggak punya adik, kamu bisa mengalokasikan uang ini untuk orang tua kamu. Kamu bisa untuk biaya kesehatan orang tua kamu, atau untuk kemakmuran orang tuamu bisa. Intinya pengelolaan 50% aku alokasikan untuk dana pendidikan. Terus 25 ini untuk keinginan. Masih aku cabangin lagi. Gimana nih gitu. 25 dari 800 adalah 200.000. 200.000 ini untuk apa? 100.000 ini untuk uang jajan aku. Bisa untuk jajan, beli bensin, 100.000-nya untuk bensin. Kalau sisa aku biasanya beli sabun cuci lah, make up atau gimana yang setidaknya keinginan aku ini tidak minta ke orang tua. Intinya itu. Terus 25 lagi itu adalah 200.000. 200.000 tuh masih aku pretelin lagi, masih aku cabangin. Yaitu 100.000 untuk uang pasif atau tabungan pasif yang diem itu kekumpul sekian gitu. Terus 100.000-nya adalah uang aktif. Nah, uang aktif ini terserah kamu bagaimana kamu memutarkan uang itu sesuai dengan bakat, potensi yang ada di dalam diri kamu. Kalau kamu berniat untuk investasi, ya silakan alokasikan uang ini untuk investasi. Kalau kamu basicus berdagang ya, udah aku mengalokasikan ini untuk dana jualan aku, entah itu nambah modal aku, gitu lah. Intinya 100.000 ini adalah uang aktif. Jadi sebanyak apapun gajimu, sekecil apapun gajimu, jangan lupa sisakan uangnya untuk biaya tabungan. Oke? Nah, itu tadi anggaran atau rincian keuangan aku untuk pengelolaan uang 800.000. Nih, tabungan. Tabungan, kebutuhan, dan juga keinginan. Tadi kebutuhan tadi 50% ya, 50% dari 800.000 itu adalah 401, 2, 3, 4. Nah, ini aku alokasikan 400.000 untuk kebutuhan aku. Dan kebutuhan itu harus disesuaikan dengan diri kamu sendiri. Kira-kira kamu butuh apa? Kebutuhannya untuk apa? Terserah kamu ya. Keinginan itu 25% dari 800 adalah 200.000. Ini aku alokasikan untuk keinginan aku. Terserah itu juga keinginan kamu apa. Keinginanmu untuk beli bensin atau yang lain. Itu sesuai dengan kebutuhan kamu ya. Pokoknya sesuaikan dengan diri kamu sendiri. Tabungan. Tabungan itu adalah 25%. 25% dari 800 adalah 200 itu. Jadi aku masukkan ini. 100-nya aktif, 100-nya pasif gitu. Untuk biaya darurat bagaimana gitu, tergantung topik dari permasalahan darurat itu. Ini kalau aku ya,
Kalau aku kalau seandainya darurat itu kecil gitu nominalnya, biasanya aku ambil dari uang keinginan aku. Tapi kalau dalam jumlah yang besar, biasanya aku ambil dari tabungan aku yang dana pasif. Eee, Nanti kalau emang dana pasif itu, punya yang apa, kamu alokasikan yang lain gitu kan ya, ingin beli apa gitu, terus tiba-tiba darurat gitu, mau nggak mau kamu harus ngambil yang pasif itu, ya nggak apa-apa gitu loh. Nanti uang bisa dicari lagi, daripada kamu stres, terus kalau kamu stres nanti kamu sakit, kepikiran, aktivitas yang lain keganggu, ya kan, itu kan akhirnya merugikan diri kamu sendiri. Ya udah ambil aja uang tabungan pasif kamu, nanti cari lagi, uang bisa dicari lagi kok guys, insya Allah. Kalau itu rezeki kamu pasti nggak akan kemana gitu. Intinya jangan jangan sampai stres, kamu sakit itu justru merugikan kamu gitu. Terus kalau emang nggak cukup atau gimana, kamu bisa mengalokasikan uang darurat itu untuk ngutang gitu. Kalau kamu mau ngutang, otomatis anggaran kamu bulan depan itu ada 10%-nya itu untuk biaya kamu untuk bayar utang gitu. Jadi kalau kamu memiliki utang, berarti anggaran kamu juga harus ada sekian persen atau 10% untuk biaya membayar utang gitu. Karena utang harus dibayar guys gitu. Terus juga untuk sedekah di mana? Untuk sedekah biasanya aku alokasikan untuk dana keinginan aku ini. Sedekahnya bisa terserah kamu alokasikan ke yatim piatu atau ngasih ke pengemis atau ngasih ke masjid, terserah kamu alokasinya gimana. Tapi kalau aku dana alokasi sedekah biasanya aku ngambil dari keinginan. Jadi dana kebutuhan ini nggak bisa ke otak-atik, sama sekali nggak bisa ke otak-atik. Gimana bentuknya, ini kebutuhan nggak bisa kamu otak-atik. Kalau dua ini masih kamu bisa otak-atik nih, seperti uang darurat, tergantung topik, kamu bisa ngambil dari keinginan atau tabungan. Kalau biaya sedekah, biasanya aku alokasikan dari uang keinginan aku. Begitu guys, insya Allah uang 800 ini cukup semangat buat kamu yang lagi bekerja, lagi cari uang, thalabul rizki, semoga dipermudah urusannya sama Allah, amin. Ini udah aku masukkan ke dompet. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. So, see you next time. Sampai ketemu lagi. Maaf kalau ada salah. Saling mendoakan. Dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.